Dia di Sriatna, NPM 1917051009. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi pushdown automata dan konteks free grammar. Ekuivalensi pushdown automata dan konteks free grammar. Konteks free grammar atau CFG adalah perangkat aturan penulisan ulang yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau mereproduksi pola atau string secara rekursif. Misalnya, S yang menuju ke A, B, B, A menuju ke 0, B menuju 1, B menuju 2. Dengan aturan di atas ini, kita dapat menghasilkan string, yaitu S menuju A, B, B, yang menuju ke 0, 1, 2. Atau S yang menuju ke A, B, B, menuju 0, 1, 1, atau S menuju A, B, B, menuju 0, 2, 2, atau S menuju A, B, B, menuju 0, 2, 1. Artinya, dengan menggunakan aturan akan dapat menghasilkan 4 kemungkinan set string, yaitu 012, 011, 022, 021, yang sangat mirip ketika menggunakan aturan sintaktik untuk menghasilkan kalimat S menuju NPVP, NP menuju N, NP menuju det N, dan sampai ke FP menuju VNP. Ekuivalensi pushdown automata dan konteks free grammar. PDA dapat menjadi berbagai jenis transisi seperti expansions, reductions, dan conditional. Di sini ada expansions, mendorong keadaan sebelum ke store atau state key ke store ke state key turunan seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu ada reduction, menghapus state terakhir dari store, hapus state key petik 2 sambil mendorong state ke key. Nah, ini kan. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu ada conditional, mirip dengan transisi reduction, tetapi state key petik 2 ini tidak dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Dia hampir mirip sama yang reduction. Lalu ada state transition, transit dari state key ke key petik 1 ini dengan input X atau state key tidak ditumpuk ke state key petiknya atau turunan pertama. Sehingga key menuju ke key turunan ini ada X di sini. Lalu bagaimana kita akan menggunakan transisi-transisi tersebut untuk PDA? Nah, contohnya seperti ini, di mana panah hitam atau transisi status dengan string input. Panah oranye tebelnya ini, transisi ekspansi atau dorong state sebelumnya ke tumpukan. Nah, panah putus-putus biru ini, transisi reduksi atau memunculkan state tertentu sebelumnya. Pindah dari state 1 ke state lain dan lihat apa yang disimpan ke setiap state. Lalu kita perhatikan bahwa string input yang digunakan hanya diterima jika state akhir memiliki memori tumpukan kosong atau NP atau epsilon ini. State ini sama dengan store, di mana Q1, epsilon Q2, epsilon mengkonsumsi input A. Q3, Q2, dorongan state Q2 sebelumnya ke stack. Q4, Q2, konsumsi input E. Q5 ini epsilon ini dorong state Q2 sebelumnya ke stack dan kemudian menghapus. Q6 epsilon konsumsi input B. Nah, ini kita lihat dari gambar yang dari ini. Nah, lalu kita perhatikan bahwa dalam Q4 dan Q6 ini semuanya adalah state bagian akhir. Nah, tumpukan dalam Q4 tidak kosong dan string yang digunakan tidak dapat diterima pada Q4. Sementara Q6 memiliki tumpukan kosong dan merupakan keadaan akhir itu sendiri. String input yang digunakan diterima. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu Q4 adalah keadaan akhir. Itu tidak akan didorong ke tumpukan atau tetap hanya keadaan sebelumnya yang sudah ada di tumpukan. Misalnya di sini ada Q2 untuk penyimpanan pada state Q5. Nah, seperti ini ya. Nih, gambar yang tadi.
Artinya, meskipun Q4 adalah keadaan akhir tetapi tumpukan tidak kosong, Q4 tidak akan dapat menerima string input AE. Namun, Q6 adalah keadaan akhir dengan tumpukan kosong, dapat menerima string yang dikonsumsi AEB. 3 persyaratan untuk keadaan PDA untuk menerima string input adalah yang pertama, string input digunakan. Yang kedua, tumpukan state kosong. Dan yang terakhir, state adalah keadaan akhir. Kesimpulannya, bagaimana kita membuktikan bahwa bahasa adalah CFG? Yang pertama, jika bahasanya CFG, maka ada PDA yang mengenalinya. Jika ada PDA bahasa, maka itu adalah CFG. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai ekuivalensi push-down automata dan konteks free grammar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.